Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghil jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah yang selama ini kita rasakan, sehingga kita dapat menikmatinya dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu nikmat kesehatan, nikmat iman, dan nikmat Islam. Sholawat serta salam mudah-mudahan selalu tersampaikan kepada kekasih kita, kepada suri tauladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada sahabat dan keluarganya. Baiklah, pada kesempatan yang mudah-mudahan Allah memberikan hidayah keilmuan kepada kita ini, kita akan belajar bersama hal-hal yang berhubungan dengan puasa. Karena insya Allah puasa ini akan selalu kita amalkan, dan mudah-mudahan pula setelah kita mempelajari ini, kita dapat merutinkan amal ibadah puasa kita dalam keseharian kita yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini, untuk yang pertama, kita tentunya sudah mengetahui apa itu puasa. Dalam keseharian kita, setiap bulan Ramadan, kita selalu mengerjakan puasa sebulan penuh. Dan saya yakin pula adik-adik pada kesempatan ini sudah mengerti apa yang akan kita pelajari tentang puasa ini. Namun, alangkah baiknya sebelum kita belajar tentang puasa, adik-adik harus tahu keutamaan yang ada pada puasa. Karena para ulama bahkan menekankan kepada kita semuanya, sebaiknya kita mempelajari keutamaan-keutamaan terlebih dahulu sebelum kita mengerjakan suatu ibadah. Ketika kita akan bersedekah, kita seharusnya tahu apa keutamaan dari sedekah itu. Sebelum kita melaksanakan ibadah yang lain, sedekah tadi, terus kemudian puasa, kemudian sholat, kemudian zakat, dan seterusnya, kita sebaiknya tahu apa itu keutamaan-keutamaan yang ada padanya. Dan pada keutamaan-keutamaan yang ada pada puasa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita yang tercinta, sudah pernah menjelaskan apa saja keutamaan-keutamaan, sehingga ini menjadi motivasi kita nantinya ketika kita akan berpuasa. Kita sudah tahu, oh ini puasa yang akan saya dapatkan, ibadah puasa ini, pahala ini yang akan saya dapatkan. Dan mudah-mudahan kita selalu dapat mengerjakannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk yang pertama, apa keutamaan pada puasa ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap amal ibadah akan dilipat gandakan 1 sampai 10, bahkan ditulis 10 sampai dengan 700 kali lipat, kecuali puasa. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi ini,
Allah mengatakan fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, setiap amal ibadah itu semua dilipat gandakan oleh Allah pahalanya, kecuali puasa. Kenapa? Karena Allah mengatakan wa ana ajzi bihi, dan aku yang akan memberikan pahalanya, karena itu puasa untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seseorang yang mengerjakan ibadah puasa ini, hubungannya antara dia atau antara orang yang berpuasa ini hanya dengan Allah, bukan dengan yang lainnya. Maka bagaimana seseorang yang sedang mengerjakan ibadah puasa, dia sendirian, di hadapan dia misalnya makanan yang tersedia ketika dia sedang berpuasa, namun dia sanggup menahan dirinya untuk tidak makan, untuk tidak minum, untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang membatalkan ibadah puasanya. Ini sangat luar biasa. Maka Allah mengatakan fa innahu li, maka puasa itu hanya untukku saja. Wa ana ajzibi, dan aku yang akan memberikan pahalanya, aku langsung, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh indah seandainya kita dapat melaksanakan puasa ini dengan yakin bahwasanya hanya Allah yang akan memberikan pahala untuk kita semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa keutamaan ibadah puasa ini? Maka Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, asyamu junnah. Puasa itu junnah, tameng dari api neraka. Seperti kajunnati ahadikum minal kitab, seperti tameng yang ada padamu ketika kamu sedang berperang. Bayangkan ketika kita sedang berperang. Pada zaman Nabi SAW, ketika berperang, banyak di antara mereka menggunakan tameng. Apa fungsi dari tameng itu? Adalah untuk mencegah atau untuk menahan dari gempuran-gempuran, baik itu panah, pedang, dan pukulan-pukulan dari musuh. Itulah fungsi dari tameng tadi. Sedangkan kalau puasa, apa tameng dari puasa ini? Maka Rasulullah mengatakan asyamu junnah. Puasa itu tameng untuk kita. Sehingga ketika kita berpuasa, tentunya kita seakan-akan dihindari atau kita seakan-akan dilindungi untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh luar biasa keutamaan puasa ini. Yang ketiga, dikatakan Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkannya dari api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ini luar biasa pula. Kita melakukan puasa ini di jalan Allah 1 hari. 1 hari, bayangkan, kita mengerjakan puasa ini selama 1 hari. Maka apa yang akan diberikan oleh Allah? Maka Allah akan menjauhkan kita dari api neraka. Panasnya api neraka dijauhkan oleh Allah kepada diri kita sejauh 70 tahun perjalanan. Apa yang dijauhkan dari kita? Puasa apa saja? Maka para ulama mengatakan baik itu puasa wajib ataupun sunnah. Ketika kita mengerjakan itu, mudah-mudahan Allah memberikan pahalanya berupa kita dijauhkan dari api neraka. Maka apa yang akan kita tunggu? Terutama adik-adik ini masih muda. Apa yang memberatkan kalian untuk tidak berpuasa? Bila hari ini, misalnya hari Kamis, ada yang berpuasa, besok hari Jumat, adakah yang ada pada diri kita berkurang? Kesehatan kita berkurang? Penglihatan kita berkurang? Mata kita atau pendengaran kita berkurang?
Tidak, pasti. Beribadah itu adalah sesuatu yang ketika dijalankan secara rutin, maka pasti dia akan meningkat. Kalau kita ibaratkan seperti bola salju yang ketika menggelinding, maka ketika dia menggelinding dari kecil akan lama-lama akan menjadi besar. Itulah suatu perbuatan ibadah ketika kita melakukannya secara rutin dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka pasti ibadah itu akan terus bertambah kualitasnya. Demikian juga dengan puasa ini, ketika kita melakukannya dalam keadaan kita berada dalam puncak keimanan misalnya, maka pasti ibadah itu akan menjadi berkualitas. Keutamaan selanjutnya adalah sesungguhnya orang-orang yang berpuasa itu, kata Rasulullah SAW, mempunyai doa yang tidak akan ditolak saat ia berbuka. Itulah kata Rasulullah SAW. Maka ketika berbuka kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk berdoa. Perbanyaklah doa ketika berpuasa, ketika berbuka puasa, karena doa itu tidak akan ditolak. Keutamaan selanjutnya adalah diriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya di dalam surga itu ada satu pintu spesial. Yuqalu lahu ar-rayyan, maka dikatakan bahwa pintu itu bernama ar-rayyan. Tidak akan masuk di dalamnya kecuali orang-orang yang berpuasa. Orang-orang yang rajin berpuasa pasti akan dimasukkan di pintu itu. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak akan ada yang masuk kecuali mereka, orang-orang yang sering berpuasa. Fayuqalu aina shaimun, maka dikatakan nanti pada hari kiamat nanti, di mana orang-orang yang berpuasa itu? Di mana? Fayaqumun, maka orang-orang yang sering berpuasa tadi mereka berdiri. Kemudian mereka dipersilahkan untuk masuk ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan tadi. Fa idza dakhalu ughliq, ketika mereka semua sudah masuk, maka tertutuplah pintu dan tidak ada yang masuk setelah itu. Luar biasa. Hadis ini membicarakan tentang pahala, tentang kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, bagi orang-orang atau bagi kita umat-umat muslim yang selalu mengerjakan puasa. Maka dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dengan dimasukkan ke dalam surga melalui pintu ar-rayyan. Demikianlah tadi keutamaan yang ada pada puasa. Sangat banyak sekali keutamaannya, sehingga apabila kita mengerjakannya, saya yakin kita akan mampu. Dan mudah-mudahan setelah kita mengetahui keutamaan ini, kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakannya. Dan mudah-mudahan pula puasa yang akan kita kerjakan nantinya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang keutamaan puasa. Sebelum nanti kita akan mempelajari tentang apa itu puasa, pengertiannya, pembatalnya, rukunnya, dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum